Cek audio. Ya, Fani dan juga pemirsa, ini menjelang musim Pemirsa, 4 orang yang dinyatakan hilang saat terjadi longsor dan banjir bandang di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Keempat korban merupakan kakak beradik yang terjebak dalam rumah saat bencana terjadi. Empat orang kakak beradik yang dinyatakan hilang saat bencana banjir bandang dan tanah longsor di Luwu, Sulawesi Selatan akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Keempat korban merupakan anak dari pasangan Abdul Salam dan Marhida asal desa Ilang Batu, Kecamatan Walerang Barat. Keempat korban tak bisa diselamatkan oleh keluarga dan warga lantaran mereka terjebak di dalam rumah saat tanah longsor menghantam wilayah pemukiman. Selain mencari secara manual, petugas gabungan juga menyerahkan satu alat berat untuk mengangkat bongkahan lumpur tebal dan kayu. Korban pertama yang ditemukan adalah Abu Sofyan berusia 11 tahun, disusul Abdul Rahman berusia 14 tahun, kemudian Imam berusia 7 tahun, dan terakhir Furqon berusia 4 tahun. Oke, untuk informasi kemarin bahwa ada 4 korban yang tertimbun di lokasi sini dan pada saat ini 4-empatnya sudah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Sementara itu, sejumlah warga masih terus bertahan di pos pengungsian. Warga takut kembali ke rumah mereka karena khawatir adanya longsor susulan. Selain akses, sejumlah desa di beberapa titik juga masih tertimbun material. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kota Mamuju, Sulawesi Barat mengakibatkan ratusan rumah terendam banjir. Satu warga Simbuang 2 meninggal terseret banjir saat hendak pulang ke rumah. warga Simboro, Sulawesi Barat menemukan jasad salah satu warganya usai terseret arus sungai. Korban berinisial AG sempat hilang akibat terseret derasnya aliran sungai karena banjir yang melanda kota Mamuju. Warga sekitar membutuhkan waktu 1 jam untuk mencari korban dan akhirnya ditemukan 500 meter dari lokasi korban hilang. Korban mengidap penyakit asam urat, jadi sehingga tidak menguasai dirinya untuk menyeberang, jadi terbawa arus. Gitu. Berapa lama proses pencarian tadi, berapa lama? Sekitar 1 jam lebih lah. Korban diketahui hendak pulang ke rumah dari kebun miliknya dan menyeberangi sungai. Usai ditemukan, korban langsung dievakuasi dan dibawa ke rumahnya untuk disemayamkan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews melaporkan. Ribuan rumah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat juga terendam banjir dengan ketinggian 3 hingga 6 meter. Selain rumah, banjir juga merendam fasilitas umum dan perkantoran. Banjir terparah terdapat di 2 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Ambalau dan Kecamatan Serawai, dan membanjiri 30 desa. Bahkan luapan air sudah mencapai atap rumah warga. Aparat kepolisian sektor Kecamatan Serawai dan Ambalau terus rutin menggelar patroli untuk mengimbau warga agar tetap waspada karena diperkirakan debit air akan terus meningkat seiring dengan curah hujan yang masih tinggi. Akibat banjir ini, akses perekonomian masyarakat yang ada di 2 kecamatan lumpuh total. Namun hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa akibat banjir. Pemirsa, memasuki musim penghujan, ibu kota mulai bersiap. Pengerukan dan normalisasi kali di Jakarta jadi prioritas utama. Di Kali Sunter, saat ini tengah dilakukan pengerukan lumpur di segmen depan Pompa Rawa Badak sepanjang 495 meter dan depan Arta Gading sepanjang 210 meter. Di area Arta Gading ada 4 alat berat yang dikerahkan, yang terdiri dari 2 eskavator amfibi dan 2 eskavator long arm. Pengerukan lumpur di segmen Arta Gading ini akan berlangsung hingga akhir Oktober. Ditargetkan 8.400 meter kubik lumpur di segmen Arta Gading ini dapat digeruk.
Lumpur yang berhasil dikeruk akan diangkut menggunakan dump truck ke tempat pembuangan di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Dan untuk mengetahui cara antisipasi ancaman banjir di Jakarta, bergabung bersama kami Yasmin Atania dan Armalina. Kita ke Yasmin dulu di Kali Sunter. Selamat siang Yasmin, bagaimana upaya pengerukan di sana? Apakah sepertinya masih berlangsung? Bagaimana prosesnya? Iya, selamat siang Fandi dan juga pemirsa. Hingga saat ini proses pengerukan lumpur di Kali Sunter, Jakarta Utara masih terus berlangsung, tepatnya di titik di depan Arta Gading, tempat saya melaporkan saat ini. Dan untuk prosesnya dapat dilihat di layar kaca, Fandi dan juga pemirsa, seperti inilah proses pengerukan lumpur, di mana terdapat 4 alat berat yang dikerahkan, terdiri dari 2 eskavator amfibi dan juga 2 eskavator long arm. Di sisi kiri saya ini terdapat eskavator amfibi dan juga 1 eskavator long arm. Untuk eskavator long amfibi ini digunakan untuk mengeruk lumpur dari dasar sungai. Kemudian disimpan atau dibawa, diangkut ke tepi sungai, kemudian akan diangkut oleh eskavator long arm menuju ke truk untuk dilakukan atau dibuang ke arah Ancol, Jakarta Utara. Selain daripada itu, dapat kami informasikan bahwa keempat alat berat ini digunakan secara estafet untuk mengefektifkan waktu pengerjaan. Lumpur yang berhasil dikeruk ini sejauh ini sejak pertama kali pengerjaan dilakukan pada tanggal 30 September 2021 sudah mencapai 700 kubik yang dibuang ke daerah atau ke tempat pembuangan di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Dan ditargetkan untuk proses pengerjaan ini akan berlangsung 1 bulan lamanya dengan target sebanyak 8.400 meter kubik lumpur yang akan dikeruk dari titik Arta Gading Kali ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait perbaikan pompa air, sudah ada rekan kami Armalina di kawasan Petamburan, Jakarta. Silakan Armalina dengan laporan Anda. Yuk. Ya, terima kasih Yasmin. Pemirsa, selain adanya pengerukan untuk mengantisipasinya banjir di musim hujan, ini di wilayah DKI Jakarta juga dilakukan perbaikan pompa air. Nah, salah satunya adalah di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Ini kemarin perbaikan pompa air sudah dilakukan, namun untuk lebih lengkapnya lagi apa saja yang dilakukan dan antisipasi lainnya, ini saya sudah bersama dengan Bapak Dukat selaku pengendali banjir dari Sudin SDA Jakarta Pusat. Selamat siang Pak. Pak, ini kemarin sudah dilakukan perbaikan salah satu pompa air yang berada di Petamburan. Bisa dijelaskan nggak Pak, ini ada berapa pompa air yang berada di Petamburan dan yang sudah diperbaiki ataupun dirawat ini ada berapa? Ya, izin. Jadi untuk ada di pompa Jati Pinggir 2 di Kelurahan Petamburan ada 4 pompa dengan kapasitas 500 liter dikali 3 ditambah 1 dewatering 250 liter. Jadi untuk antisipasi genangan yang ada di wilayah Petamburan 2 khususnya, Mbak. Berarti artinya untuk satu pompa mesin air ini bisa menampung 500 liter per detiknya ya Pak ya? Ya, 500 liter per detik untuk satu pompa, Mbak. Artinya ada 3 pompa ya Pak. Nanti ini bagaimana Pak skema bekerja dari pompa air yang berada di Petamburan ini saat musim hujan dan air sungai ini sudah mulai naik begitu Pak? Ya, jadi skemanya begini Mbak. Jadi seandainya untuk dari kiriman dari hulunya dari Katulampa dalam perjalanan 12 jam sampai lokasi kita, antisipasinya yang pertama kita tutup pintu air itu Mbak. Nah, itu supaya air dari BKB ini nggak masuk ke lingkungan, ke warga. Nah, kita tutup pintu air biar air dari lingkungan masuk ke olakan, baru kita pompa gitu Mbak. Artinya berarti ini tidak ada satupun pompa yang rusak, namun hanya dipelihara begitu ya Pak ya? Ya, kewajiban kita memelihara pompa, betul Pak. Pak, ini adakah pesan untuk warga sekitar DKI Jakarta mengingat saat ini sudah memasuki musim hujan dan mengantisipasi adanya banjir gitu Pak? Ya, masukan saya sama satu ya, jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, itu aja Mbak. Oke. Baik, ya, terima kasih ya Pak ya.
Ya, Fandi dan juga pemirsa, tadi itu penjelasan dari Sudin SDA Jakarta Pusat bagaimana pemeliharaan dari pompa yang berada di Petamburan untuk mengantisipasi adanya banjir, dan tentu ini juga ada pesan untuk masyarakat untuk memasuki musim hujan untuk menjaga kebersihan di sekitar pemukiman agar tidak adanya selokan yang mengendap begitu dan tidak membantu menaikkan air yang berada di sungai kawasan DKI Jakarta. Fandi. Itu yang paling penting, warga jangan sampai buang sampah sembarangan. Terima kasih Armalina dan Yasmin Atania, selamat bertugas kembali. Aksi demo warga desa Buwun Sejati Narmada, Lombok Barat, NTT nyaris ricuh. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.